Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel YouTube Shibral Lazani. Sebelum kita melanjutkan cerita di dalam film ini, terlebih dahulu kami pemilik channel YouTube Shibral Lazani mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel YouTube Shibral Lazani. Yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe, like, bagikan, dan komen. Terima kasih. Salam persahabatan. Dalam film ini menceritakan 72 iblis yang dimana mereka itu terkena sangat kejam. Terlihat Liu Jinxia sedang menyiapkan barangnya untuk berangkat kerja. Dia hidup dengan istri dan 2 orang anaknya. Mereka sarapan, terlihat keluarga yang bahagia. Setelah sarapan, Jinxia langsung pergi berangkat kerja. Dia bekerja dengan sejumlah masyarakat lainnya. Terlihat mereka hidup rukun. Terlihat 2 orang asing yang datang ke desa mereka. Mereka pergi warung untuk mencari makan. Mereka bertanya, apakah kalian pesilat semua? Tetapi pemilik warung itu malahan menjawab lainnya. Pesanan mereka pun datang dan mereka bertanya apakah di sini ada toko kelontong. Pelayan menjawab itu tokonya dan mereka pun langsung ke sana. Masuk ke toko itu dan langsung memberitahu mereka datang untuk uang. Pemilik toko merasa terengkem, 2 pun memukul mereka tetapi gagal, kakek itu dipukuli dan dibanting. Kakek itu terus diserang. Jinxia terlihat tidak bisa berbuat apa-apa, dia terlihat bodoh. Tetapi dia tidak tega melihatnya sehingga dia mencoba untuk melawan. Dia terlihat seperti orang tidak bisa berkelahi. Tetapi Jinxia terus berusaha untuk membantu menghalangi mereka. Salah satu dari mereka tumbang dengan sendirinya. Yang satunya lagi terlihat membawa Jinxia keluar dari warung itu. Dia terus berusaha untuk menyerang pria itu dengan cara terlihat seperti orang tidak bisa kungfu. Dan akhirnya pria itu tumbang dengan sendirinya. Setelah itu kedatangan polisi untuk melihat kejadian itu. Dan ternyata mereka salah satu kelompok yang dicari. Sehingga petugas polisi itu mengumumkan bahwa Jinxia adalah pahlawan yang telah menangkap buronan. Sehingga dia diberi tepuk tangan. Tetapi yang anehnya petugas terus melakukan penelusuran kenapa mereka terkalahkan dengan orang tidak bisa kungfu. Dia memeriksa TKP dan terus mencari informasi tentang Jinxia. Petugas itu merasa ada yang tidak beres. Karena mereka tewas karena diserang titik saraf mereka. Pagi itu petugas terlihat pergi ke rumah Jinxia. Istri Jinxia sedang memasak dan terlihat Jinxia pulang dari pekerjaannya. Petugas itu meminta Jinxia menjelaskan bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka. Jinxia menjelaskan bahwa dia memegang orang itu dengan erat dan mencoba menghalangi mereka. Tetapi petugas itu melihat Jinxia ini bukan orang sembarangan. Dia menyerang titik saraf mereka. Setelah itu petugas mencari informasi kepada masyarakat itu. Dan dia juga mencoba membuktikan apakah benar yang Jinxia itu memiliki kungfu. Dia mendorong Jinxia ke dalam sungai. Petugas terlihat bertemu dengan seseorang. Dan sekarang petugas sedang makan bersama keluarga Jinxia. Tetapi dia tiba-tiba pamit dan pergi dari situ. Akhirnya Jinxia pun menceritakan yang sebenarnya. Dia meninggalkan tempatnya karena dia ingin hidup yang baru dan ingin hidup tenang. Jadi tolong tinggalkan kami, jangan ganggu kami. Dan petugas itu mencoba menyerang Jinxia tetapi Jinxia tidak melawan. Petugas terlihat ketakutan. Mereka bertemu dan petugas itu mengatakan, kenapa kamu cepat sekali pulih? Jinxia mengantar petugas itu untuk pulang ke kota. Dia memberi jalan untuk dia pulang dan jangan kembali lagi. Dia mengatakan, jalan ini tidak banyak orang tahu. Kamu berhati-hatilah, saya cuma bisa antar kamu sampai di sini saja. Setelah petugas itu pulang ke kotanya, dia melaporkan kepada kaptennya bahwa 72 iblis itu salah satunya adalah Jinxia. Dan petugas polisi yang satunya lagi mencoba untuk melaporkannya kepada pemimpin 72 iblis. Tetapi naas petugas itu membuat kepala pemimpin itu marah karena dia telah mengganggu salah satu anak dari kelompok 72 iblis. Akhirnya petugas itu tewas diserang titik sarafnya.
Terlihat Jinxia sedang bersama keluarganya dan juga ada petugas polisi. Terlihat Jinxia sedang melakukan ritual dan beberapa orang sedang menyerang desa mereka. Tiba-tiba salah satu perempuan dari 72 iblis itu tiba di hadapan Jinxia dan menghajarnya, tetapi dia tidak melawan. Kau Tonglong. Bukan aku Yu Jinxia. Karena dia tidak mengaku, wanita itu mencoba untuk melukai warga. Dan akhirnya Jinxia melawan dan menyerang mereka. Dan mengalahkan teman wanita itu dengan mudah. Ternyata benar saja Jinxia itu adalah Tonglong. Berasal dari salah satu anggota 72 iblis itu. Jinxia lari tetapi dia terus dikejar. Kemanapun dia pergi, wanita itu mengajak Tonglong untuk segera pergi ikut masuk ke kelompok mereka lagi, tetapi Jinxia menolak. Wanita itu terus menyerang Jinxia. Dan akhirnya Jinxia mengalahkan wanita itu dengan mudah. Dia dilepaskan dan jatuh ke dalam terjun sungai itu. Terlihat pasukan 72 iblis itu dan Jinxia terlihat di rumahnya. Dia menyuruh istri dan anaknya untuk pergi, tetapi istrinya tidak mau tanpa Jinxia ikut mereka. Jinxia memberi pemahaman kepada istrinya dan akhirnya mereka berkemas untuk pergi. Jinxia terbayang saat dia menjadi 72 iblis. Terlihat dia sangat kejam kepada manusia. Dia terlihat sangat menyesal dan menangis. Dia mengatakan, maafkan aku. Keesokan harinya petugas dan polisi itu sampai ke desa mereka lagi. Dia melihat desanya yang sudah berantakan. Polisi itu mengatakan ini perbuatan 72 iblis. Tonglong bertanya, kenapa kamu kembali lagi? Aku Tonglong, salah satu 72 iblis. Polisi itu mengatakan, ayo kita pergi, 72 iblis itu akan datang lagi. Mereka pun pergi, tetapi petugas itu masih di situ bersama Tonglong. Petugas itu merencanakan sesuatu. Dia akan membuat Tonglong mati sementara. Kelompok 72 iblis itu terlihat. Petugas itu mengatakan Tonglong sudah tewas dan akan dibawa ke pengadilan, tetapi salah satu di antara mereka mengancam dan polisi itu lari. Sedangkan ketua mereka sedang mencari anak istri Yu Jinxia atau Tonglong. Petugas itu terlihat panik takut Tonglong tewas. Dia mencoba untuk membangunkan kembali Tonglong. Petugas itu terlihat ketakutan. Tapi akhirnya Tonglong siuman juga. Tetapi Tonglong malahan menghilangkan satu tangannya. Dia mengatakan, aku sudah tidak bersama 72 iblis lagi. Salah satu dari mereka mengatakan, Tonglong sudah mati. Ayah menunggumu di rumah. Tonglong terlihat pulang dan melihat keluarganya sudah bersama anak dan istrinya. Tonglong masuk dan ayahnya melihat Tonglong sudah kehilangan satu tangannya. Dia terlihat sangat marah. Dan ketua mereka sedang berbicara kepada anak Tonglong. Dia menyuruh makan anak itu tetapi tidak mau. Dia memaksanya. Tolong terlihat masih sabar. Ketua itu mengatakan, anak ini milikku. Tonglong tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang ketua itu. Anaknya selamat, mereka terlihat sedang bertarung. Pertarungannya sangat berbahaya dan mematikan. Tonglong terus berusaha melindungi istrinya. Ketua itu tidak mampan dengan pedang, dia terlihat kuat sekali. Petugas itu membantunya dengan menusuk titik saraf sehingga sarafnya sebagian putus. Petugas itu dihajar sampai lemas. Istri dan anaknya berlari menyelamatkan diri. Tonglong bangun lagi dan mencoba untuk menyerang tuan itu. Tuan itu terlihat sangat tangguh, tetapi Tonglong juga tangguh. Coba saja jika tangan Tonglong tidak hilang salah satunya. Dia terus dihajar sampai keluar ruangan. Saat mau tolong mau dihabisi oleh tuan itu. Petugas kawan Tongpong membantunya dengan menusuk salah satu sarafnya lagi. Dan tiba-tiba petir menyambar dan akhirnya ketua 72 iblis itu tewas. Terkena serangan dari Tuhan. Petugas itu sangat pintar, dia menancapkan jarum untuk mengakhiri kehidupan ketua itu. Sekarang terlihat Tonglong menjadi Yu Jinxia lagi, dia tidak mau jadi iblis. Dia terlihat hidup layaknya orang-orang lainnya bersama keluarganya. Dan desa tempat tinggalnya terbebas dari iblis-iblis itu. Akhirnya cerita filmnya habis gas.